Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Andika Imanda. Saya dari Prodi S1 Manajemen. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang manajemen persediaan. Yang pertama, pengertian manajemen persediaan. Manajemen persediaan merupakan salah satu bagian dari perusahaan. Bagian tersebut berfungsi untuk menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki perusahaan. Beberapa aktivitas yang dilakukan dalam manajemen persediaan adalah mulai dari memperoleh persediaan, penyimpanan, hingga persediaan tersebut dimanfaatkan. Persediaan di sini memuat arti beragam, bisa berupa bahan baku, bahan pembantu, barang dalam proses, barang jadi, bahkan suku cadang. Untuk mengatur jumlah persediaan tidak semudah yang diperkirakan. Jika persediaan terlalu banyak, maka akan semakin tinggi biaya untuk penyimpanan. Sebaliknya, jika kurang, malah bisa menghambat proses produksi. Belum lagi, perusahaan harus menghadapi beragam ketidakpastian, mulai dari ketidakpastian permintaan, waktu pemesanan, hingga pasokan dari supplier. Inilah yang membuat inventory manajemen sangat dilakukan. Lalu ada fungsi. Manajemen persediaan sangat penting bagi perusahaan. Hal ini karena fungsi dan aktivitas tersebut cukup beragam. Fungsi yang pertama yaitu mengantisipasi kekurangan persediaan. Hal ini harus diperhatikan terutama bagi perusahaan yang berfokus dalam memproduksi barang. Meskipun pada umumnya suplai bahan memang sudah pasti datang sesuai jadwal. Langkah antisipasi tetap penting untuk dilakukan untuk berjaga-jaga jika seumpama persediaan datang terlambat dan mengganggu proses produksi. Yang kedua, mengantisipasi pesanan persediaan ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan. Nah, kondisi seperti pemesanan yang tidak sesuai mungkin jarang terjadi, namun bukan tidak mungkin bisa terjadi. Perusahaan selalu memastikan pesanan persediaan yang diterima apakah bisa sesuai yang dibutuhkan untuk proses produksi. Yang ketiga, berjaga-jaga jika persediaan yang dibutuhkan ternyata tidak ada di pasaran. Fungsi utama dilakukan manajemen persediaan adalah untuk memastikan persediaan bahan selalu tersedia. Langkah ini untuk mengantisipasi jika bahan yang biasa digunakan tidak ditemui di pasaran. Bisa karena stok habis atau yang lainnya. Lalu pendekatan metode manajemen persediaan. Dalam pengelolaan persediaan, umumnya perusahaan menggunakan beberapa metode. Setidaknya ada 5 metode inventory manajemen yang biasa dipergunakan. Namun, saya akan membahas tentang yang just in time. Metode just in time. Metode ini mempunyai istilah lain yaitu metode tepat waktu, yang memungkinkan perusahaan sebisa mungkin tidak menyetop atau memiliki persediaan, sehingga perusahaan diusahakan memiliki persediaan nol atau mendekati nol. Hal ini karena jika posisi perusahaan seperti itu, biaya persediaan juga tidak akan dikeluarkan. Tapi tidak punya persediaan, bagaimana bisa melakukan produksi? Inilah keuntungan metode ini. Perusahaan akan mengusahakan untuk membeli persediaan hanya saat sedang dibutuhkan saja, sehingga jumlahnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan tidak ada yang sia-sia. Lalu bagaimana caranya? Dengan membina hubungan baik dengan para pemasok bahan baku, membuat mereka seolah-olah bagian dari perusahaan, sehingga kapanpun dan berapapun pemasok akan selalu menyuplai persediaan. Lalu ada tujuan just in time. Sistem produksi just in time memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama berorientasi dan fokus pada kepuasan pelanggan. Yang kedua, mengoptimalkan proses-proses dan prosedur selama produksi. Lalu mengurangi biaya produksi, dan yang terakhir meningkatkan produktivitas industri secara keseluruhan. Syarat-syarat penerapan just in time. Syarat-syarat diterapkannya produksi just in time sangat tergantung dari peranan para pekerja itu sendiri, yaitu setiap orang yang terlibat di dalam proses produksi harus mempunyai perspektif yang sama,
untuk menerapkan produksi yang tepat waktu. Syarat-syarat yang pertama yaitu operasi produksi dijalankan atas dasar permintaan sehingga kegiatan produksi diatur secara berturut-turut. Lalu meminimalkan tenggang waktu produksi di setiap unit. Tenggang waktu produksi adalah waktu yang dibutuhkan untuk tahap awal produksi barang sampai pada saat keluarnya barang jadi atau finished goods dari lini produksi. Lini produksi diberhentikan jika terjadi cacat produk. Setiap karyawan didorong untuk meminimumkan sumber-sumber potensial penyebab masalah cacat produk tersebut. Keunggulan dan kelemahan just in time. Keunggulan yang pertama, proses penerapan just in time dinamis. Yang kedua, memungkinkan pengurangan lead time secara terus-menerus. Lalu yang ketiga, memungkinkan evaluasi terhadap pemasok. Yang terakhir, memungkinkan penghematan jumlah tenaga kerja. Adapun kekurangannya sebagai berikut. Yang pertama, perlu adanya kesamaan persepsi dan kesepakatan atau kontrak yang dibuat yang menyatakan produksi akan dijalankan menggunakan sistem JIT. Yang kedua, sistem produksi just in time menuntut para pekerja untuk bekerja lebih giat agar target tercapai. Yang ketiga, untuk mempercepat proses produksi, perusahaan membutuhkan pemasok yang tidak hanya mampu memasok bahan baku berkualitas namun juga dekat dengan pabrik sehingga keterlambatan pengiriman bahan baku dapat dihindari. Terima kasih.